Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, Ibu bernama Amelia Rahmawati, biasa dipanggil Ibu Meli. Di sini Ibu yang akan menemani kamu dalam proses konseling hari ini. Baik Bu Meli. Perkenalkan juga, nama saya Alsa, Bu. Saya seorang mahasiswa semester 5. Baik Mbak Alsa. Di sini Ibu manggilnya Mbak aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Baik Mbak Alsa, terima kasih sudah datang ke sesi konseling hari ini. Saya senang bisa bertemu dengan kamu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa ruang ini adalah tempat yang aman untuk berbicara tanpa penilaian apapun. Apa yang kita bicarakan di sini akan bersifat rahasia, kecuali jika ada hal-hal yang membahayakan diri kamu atau orang lain. Tentu saya akan memberikan perhatian lebih terhadap hal itu. Sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan konseling? Baik Bu, saya baru pertama kali melakukan konseling Bu. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu proses interaksi yang bersifat profesional antara seorang konselor dan klien. Di sini yang jadi konselornya itu Ibu dan jadi kliennya itu Mbak Alsa. Dengan tujuan untuk membantu klien atau membantu Mbak Alsa ini mengatasi masalah, memahami dirinya lebih baik, dan mencapai tujuan pribadi atau emosional. Baik Bu. Mbak Alsa ini kuliah di mana ya Mbak? Saya di Universitas Nasional Bu, di Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada hal tertentu yang ingin kamu bicarakan atau ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran kamu belakangan ini? Kabar saya hari ini sebenarnya kurang baik Bu. Sebenarnya saya merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Banyak hal yang saya harus urus, mulai dari tugas kuliah, organisasi, hingga kehidupan pribadi saya. Saya merasa semuanya mulai menumpuk dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Oh, seperti itu ya Mbak. Itu pasti terasa sangat berat ya, ketika begitu banyak hal yang harus dihadapi, bisa jadi terasa sangat menguras energi. Mungkin kita bisa mulai dengan membahas apa saja yang sedang kamu hadapi saat ini, apa yang paling membuatmu merasa terbebani untuk saat ini. Kalau saya pikir-pikir, ada beberapa tugas kuliah. Memang banyak, tapi yang paling bikin saya stres itu jadwal organisasi. Saya terlibat dari beberapa kegiatan di luar kelas, dan saya merasa saya harus memprioritaskan semuanya. Tapi kalau terlalu banyak fokus ke kegiatan luar saja, saya jadi kewalahan dengan tugas kuliah. Bahkan terkadang saya merasa tidak punya waktu untuk diri sendiri. Saya bisa memahami kenapa itu terasa membebani. Terkadang banyaknya tanggung jawab bisa membuat kita merasa seperti tidak memenuhi semua harapan, baik dari diri kita sendiri maupun harapan orang lain. Kamu merasa apakah ada kegiatan tertentu yang lebih penting untuk kamu, atau semua hal itu sama penting ya? Sebenarnya saya merasa semuanya penting, tapi saya juga merasa kebingungan karena saya sering merasa harus menunjukkan performa terbaik di setiap bidang. Saya takut kalau saya tidak bisa memenuhi harapan, saya akan mengecewakan orang-orang di sekitar saya atau bahkan gagal di kuliah, Bu. Seperti itu ya Mbak. Iya. Jaga ekspektasi dan rasa tanggung jawab memang bisa sangat menekan, terutama ketika kamu merasa harus memberikan yang terbaik di semua aspek kehidupan.
kamu pernah merasa seperti ini sebelumnya, atau ini pertama kali yang terjadi pada saat-saat tertentu dalam hidup kamu? Sebenarnya saya sudah sering merasa seperti itu. Mungkin saya sejak awal kuliah, saya selalu merasa harus tampil sempurna, baik dalam akademik maupun kegiatan organisasi. Tapi belakangan ini saya mulai merasa bahwa saya tidak mampu lagi mempertahankan itu. Saya merasa mulai kehilangan arah, Bu. Kehilangan arah itu bisa sangat membingungkan. Itu mungkin tanda bahwa kamu perlu memberi ruang untuk diri sendiri, untuk meriset dan merenung sejenak. Terkadang ketika kita terlalu fokus pada banyak hal, kita kehilangan kemampuan untuk melihat apa yang benar-benar penting bagi kita. Apakah kamu merasa ada hal tertentu yang ingin kamu capai, atau mungkin ada nilai atau tujuan hidup yang kamu pegang teguh? Saya sebenarnya ingin mencapai keseimbangan, Bu. Saya ingin berhasil di kuliah, tapi saya juga ingin punya waktu untuk diri sendiri, untuk teman-teman, dan untuk beristirahat. Saya mulai merasa saya tidak bisa mencapai itu. Saya akan merasa hampa meskipun saya sukses di luar itu. Itu adalah insight yang sangat penting. Kamu sudah tahu bahwa keseimbangan itu adalah sesuatu yang kamu inginkan. Sekarang bagaimana kalau kita coba membuat rencana untuk mencapainya? Mungkin kita bisa mulai dengan mendefinisikan kembali prioritas-prioritas kamu. Apa yang menurutmu lebih mendesak saat ini? Apa yang paling lebih urgent? Atau apa yang menurutmu benar-benar perlu diubah? Saya rasa saya perlu ubah adalah cara mengatur waktu saya, Bu. Saya tidak pernah benar-benar merencanakan apa yang harus saya kerjakan, dan itu membuat semuanya tumpuk tindih. Mungkin saya perlu belajar untuk mengatakan tidak pada beberapa kegiatan, supaya saya bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Itu adalah sebuah langkah yang sangat baik, dan seringkali kita memang harus belajar untuk mengatakan tidak demi menjaga keseimbangan hidup. Mengelola waktu memang bukan hanya soal membuat daftar tugas, tetapi juga tentang memahami batasan diri. Bagaimana kalau kita buat jadwal mingguan bersama untuk melihat bagaimana kamu bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah, organisasi, dan waktu pribadi kamu? Itu ide yang bagus, Bu. Saya ingin mencoba itu. Kadang saya merasa sangat kebingungan tentang kapan harus melakukan apa. Jadi dengan jadwal mungkin saya bisa lebih fokus. Baik, kita akan mulai dengan menetapkan prioritas. Misalnya, kita tentukan waktu-waktu tertentu untuk tugas kuliah yang lebih mendesak dan tenggat waktu yang jelas. Contohnya, misalnya kamu seorang siswa yang mempunyai tugas ada dua, yaitu pertama tugas bahasa Indonesia dan tugas matematika. Tugas bahasa Indonesia ini diberi waktu tenggatnya hanya 3 hari, sedangkan tugas matematika ini dikasih waktu tenggatnya itu 1 minggu. Jadi kamu lebih memilih mengerjakan tugas bahasa Indonesia terlebih dahulu atau mengerjakan tugas matematika terlebih dahulu? Saya pasti bakal ngerjain tugas bahasa Indonesia dulu, karena tegaknya tuh lebih pendek, karena 3 hari doang, daripada tugas matematika yang tegaknya panjang seminggu. Baik. Lalu kita bisa alokasikan waktu untuk kegiatan organisasi yang penting bagi kamu, serta waktu pribadi untuk istirahat dan bersantai, seperti kamu misalnya hangout sama teman-teman kamu, atau mau jalan-jalan bersama keluarga, atau mungkin
rebahan di rumah itu juga termasuk istirahat, atau nonton atau mendengarkan musik. Hal ini bisa membantu merasa lebih terorganisir dan punya kontrol lebih terhadap waktu yang ada. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang bisa kamu coba? Itu terdengar sangat membantu, Bu. Saya rasa saya memang butuh cara untuk mengolah semua dengan lebih struktur. Saya bisa mencoba itu sih, Bu. Bagus. Ingat, penting untuk bersikap fleksibel aja. Tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana, dan itu wajar. Tetapi memiliki rencana ini bisa memberimu kerangka untuk merespon situasi yang muncul. Jangan lupa untuk memberi ruang bagi diri kamu untuk beristirahat dan meriset diri, karena itu juga bagian dari produktivitas yang sehat. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Saya merasa sedikit lebih ringan setelah bicara ini. Saya akan mulai mencoba merencanakan jadwal saya dan fokus pada prioritas saya. Ya, terima kasih kembali Mbak Hasa. Saya sangat menghargai keterbukaan kamu hari ini. Kita telah membahas beberapa hal penting, dan saya berharap apa yang kita bicarakan bisa memberimu wawasan dan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasi perasaan atau tantangan yang kamu hadapi. Dari sesi konseling hari ini, apakah kamu ada yang ngeganjel atau kurang puas atau merasa masih tertekan gimana? Ada salah satu yang mengganjal, Bu. Kalau misalnya dalam hal-hal pertemanan, saya merasa kadang-kadang saya merasa diri saya itu masih ngerasa sendiri gitu, Bu. Masih walaupun banyak teman, tapi saya ngerasa diri saya itu sendiri gitu. Gak ada yang bisa mendengarkan cerita saya. Seperti itu, Bu. Gimana ya, Bu? Kalau misalnya untuk mengatasi itu, gimana caranya biar saya tidak merasa diri saya sendiri? Oke, mungkin Mbak Elsa bisa mencari teman yang sefrekuensi sama Mbak Elsa, mungkin yang dengan hobinya sama Mbak Elsa. Misalnya Mbak Elsa hobinya nonton nih, nah mungkin Mbak Elsa bisa nyari teman yang sama-sama hobinya nonton, jadi kan sefrekuensi itu. Mungkin juga karena Mbak Elsa frekuensi oleh teman Mbak Elsa ini, Mbak Elsa jadi sama-sama saling terbuka, dan Mbak Elsa lebih nyaman untuk bercerita atau bertukar pikiran kepada teman Mbak Elsa ini. Oh gitu ya, Bu. Makasih, Bu, saran-sarannya ya, Bu. Sangat membantu bagi saya. Iya, sama-sama Mbak Elsa. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Saya merasa lebih jelas sekarang. Sudah tidak ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, Ibu ingin bilang Ibu senang mendengarnya. Ingat, proses ini adalah perjalanan dan kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus. Ibaratnya harus terstruktur, harus pelan-pelan. Gak semuanya bisa sekaligus karena itu bisa menguras energi kamu. Terus langkah kecil yang kamu ambil setiap hari sudah merupakan kemajuan. Jika kamu merasa perlu berbicara lagi atau ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut oleh saya selalu ada di sini untuk mendukung kamu. Untuk sesi berikutnya kita bisa membahas bagaimana perkembangan dari langkah-langkah yang kamu coba, atau jika ada hal baru yang muncul, apakah ada waktu tertentu yang cocok bagi kamu untuk pertemuan selanjutnya? Saya rasa minggu depan, Bu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Iya, sama-sama Mbak Elsa. Tentu kita jadwalkan sesi selanjutnya minggu depan ya. Nah, saya berharap kamu bisa menerapkan beberapa hal yang
telah kita bahas hari ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal yang mendesak. Semoga minggu depan berjalan lebih lancar untuk kamu. Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sama-sama Mbak Elsa. Sampai jumpa dan semoga sukses. Saya cukupkan proses konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih.